Sahabat pelajar Indonesia yang hebat, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, telah banyak pahlawan Indonesia yang telah gugur. Tidak hanya para lelaki yang memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi ada banyak para wanita dengan gagah berani memimpin perjuangan melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Berikut 16 pahlawan nasional wanita bangsa Indonesia dan asal daerahnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah seseorang yang mempunyai keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran bagi bangsa, negara, dan agama, atau pejuang yang gagah berani. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pahlawan wanita yang pertama, Martha Christina Tiahahu dari Maluku. Martha Christina Tiahahu, pejuang dari desa Abubu, Pulau Nusa Laut yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800. Waktu masih berusia 17 tahun, ia sudah berani mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Sepeninggal ayahnya, Kapiten Paulus Tiahahu, kesehatan fisiknya mulai terganggu dan tertangkap Belanda. Hingga akhirnya pada 2 Januari 1818 menghembuskan nafas terakhir. Yang kedua, Laksamana Malahayati dari Aceh. Malahayati disebut sebagai Laksamana perempuan pertama di dunia. Perempuan asli Aceh kelahiran 1 Januari 1550 ini menjadi pahlawan dari Tanah Lincong. Dengan keteguhan hati, dia berperang melawan Belanda sekaligus membunuh Cornelis de Houtman pada 11 September 1599. Berkat keberaniannya, maka Malahayati mendapat gelar Laksamana. Malahayati gugur di tahun 1615 ketika sedang melindungi Teluk Krueng Raya dari serangan Portugis. Yang ketiga, Tut Mutia. Tut Nyak Mutia lahir pada tanggal 15 Februari 1870 di desa Kaureuteu, Pirak, Aceh Utara. Ia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama suaminya. Setelah suaminya tertangkap dan gugur, dia melakukan perlawanan dengan sisa-sisa pasukannya. Tetapi takdir berkata lain. Tut Nyak Mutia gugur pada 24 Oktober 1910. Yang keempat, Raden Ajeng Kartini dari Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini merupakan tokoh perempuan yang lahir di Jepara pada 21 April 1879. Kartini terkenal sebagai sosok yang memperjuangkan kebangkitan perempuan di Indonesia. Melalui surat-suratnya, ia memberikan gagasan-gagasan terkait dengan perjuangan perempuan. Ia meninggal pada tanggal 17 September 1904. Atas jasanya, tanggal kelahiran yaitu 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Yang kelima, Tut Nyak Dien dari Aceh. Tut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh pada 12 Mei 1848. Ia bersama suaminya melawan penjajah. Setelah suaminya yang bernama Ibrahim Lamga meninggal, ia lebih jauh dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia gugur pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Yang keenam, Dewi Sartika dari Jawa Barat. Dewi Sartika lahir di Bandung tanggal 4 Desember 1884. Dewi Sartika yang peduli dengan pendidikan kaum perempuan. Ia juga membuat sekolah bernama Sekolah Istri di Pendopo pada 16 Januari 1904.
Berkat jasanya dalam memperjuangkan pendidikan, Dewi Sartika dianugerahi gelar Orde van Oranje-Nassau. Dewi Sartika meninggal pada 11 September 1947. Yang ketujuh, Andi Depu Maraddia Balanipa dari Sulawesi Barat. Andi Depu Maraddia Balanipa lahir pada tanggal 1 Agustus 1907. Ia dikenal karena keberhasilannya dalam mempertahankan wilayahnya dari penaklukan Belanda. Bahkan, Andi Depu berhasil mengibarkan bendera merah putih saat pasukan Jepang datang di Mandar pada tahun 1942. Berkat keberaniannya, Andi Depu dianugerahi Bintang Mahaputra tingkat 4 dari Presiden Soekarno. Andi Depu Maraddia Balanipa meninggal pada 18 Juni 1985. Kedelapan, Maria Walanda Maramis dari Minahasa, Sulawesi Utara. Maria Walanda Maramis lahir pada tanggal 1 Desember 1872. Ia berjuang membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan. Maria mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya untuk memajukan pendidikan kaum perempuan. Atas perjuangannya, ia dijuluki sebagai Kartini dari Minahasa. Ia berjuang sampai akhir hayatnya, yaitu tanggal 22 April 1924. Yang kesembilan, Siti Manggopoh dari Sumatera Barat. Siti Manggopoh lahir pada 1 Mei 1880. Siti Manggopoh adalah seorang pejuang perempuan dari Manggopoh, Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat. Ia pernah mengobarkan perlawanannya terhadap penjajah Belanda dalam perang yang dikenal sebagai Perang Belasti. Ia berjuang sampai akhir hayatnya, yaitu pada 22 Agustus 1965. 10. Rasuna Said dari Sumatera Barat. Hajah Rangkayo Rasuna Said atau lebih dikenal dengan nama Rasuna Said lahir pada 14 September 1910. Perannya adalah memperjuangkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, sama seperti Kartini. Menurutnya, kemajuan kaum perempuan tidak hanya didapat dari pendidikan sekolah, tapi juga melakukan perjuangan politik. Rasuna Said meninggal pada 2 November 1965. 11. Fatmawati Soekarno dari Bengkulu. Fatmawati lahir pada tanggal 5 Februari 1923. Fatmawati berperan dalam menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang turut dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Fatmawati meninggal pada 14 Mei 1980. 12. Nyi Ageng Serang dari Purwodadi, Jawa Tengah. Nyi Ageng Serang bernama asli Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retno Edi, salah satu keturunan Sunan Kalijaga, lahir pada 1 Oktober 1752. Semangatnya sangat berkobar untuk membela rakyat dalam melawan penjajah. Kehebatannya dalam menyusun strategi juga diakui oleh Pangeran Diponegoro, sehingga beliau diminta untuk menjadi penasihatnya. Nyi Ageng Serang meninggal pada tahun 1828. 13. Opu Daeng Risaju dari Sulawesi Selatan. Opu Daeng Risaju memiliki nama asli Bamajah, lahir di Palopo pada tahun 1880. Opu Daeng Risaju berperan besar dalam perlawanan terhadap tentara Nica di Belopa. Opu Daeng Risaju membangkitkan dan memobilisasi para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Nica. Beliau meninggal pada tanggal 10 Februari 1964. 14. Nyai Ahmad Dahlan dari Yogyakarta. Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1872.
Beliau merupakan tokoh emansipasi perempuan yang sudah berpartisipasi dalam diskusi perang bersama Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Selain itu, ia memperkasai berdirinya perkumpulan Sopatrisno pada tahun 1914 untuk wanita Islam. Perkumpulan ini fokus pada 3 bidang, yaitu dakwah, pendidikan, dan sosial. Nyai Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1946. 15. Ratu Naharasiyah dari Aceh. Ratu Naharasiyah adalah seorang putri keturunan Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik As-Sahih atau Sultan Malik As-Saleh dan merupakan raja perempuan sultanah pertama serta satu-satunya yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Selama masa kepemimpinannya, sejak tahun 1405 sampai 1428 atau 23 tahun, Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaan di mana emansipasi semakin berkembang dan kaum wanita turut serta menyebarkan agama Islam. Ia meninggal pada tanggal 27 September 1428. Yang terakhir atau ke-16, Rohana Kudus dari Padang, Sumatera Barat. Rohana Kudus lahir pada 20 Desember 1884. Beliau merupakan wartawati pertama Indonesia dan mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia di Kota Gadang. Rohana juga mendirikan surat kabar bernama Sunting Melayu yang tercatat sebagai salah satu surat kabar perempuan pertama di Indonesia. Rohana melawan penjajah dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda. Beliau meninggal pada tanggal 17 Agustus 1972. Sahabat pelajar Indonesia yang hebat, demikian 16 wanita yang gagah berani melawan penjajah sehingga disematkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Terima kasih dan salam semangat belajar.